Shalom, adik-adik yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Ya, sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah ini. Kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kami, adik-adik semua, untuk bersekutu di dalam ibadah online, walaupun di dalam jarak, Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami, Tuhan hadir di tengah-tengah doa kami, Tuhan hadir di dalam pemberitaan firman. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan menjaga, melindungi, menyertai bagian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik, walaupun ya kita masih ibadah di dalam ya jarak, tapi kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah puji-pujian adik-adik. Ya, kita akan pujikan hari ini ialah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Karena kalau kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, adik-adik tentunya ingin berbuah. Adiknya tentunya ingin diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dapat diberkati oleh Tuhan? Kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita akan pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, siapa yang di sini ingin berbuah buat Tuhan? Coba Kak Yus lihat, siapa yang ingin buat Tuhan? Coba angkat tangan. Banyak sekali yang ingin berbuat buat Tuhan. Caranya gimana adik-adik?
supaya kita dapat berbuah buat Tuhan. Caranya yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus. Ketika kita tinggal dalam Yesus, Yesus sebagai pokok dan kita carangnya, tentulah, pastilah kita akan berbuah. Sebab di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuah. Untuk itu, bagaimana supaya kita tetap berbuah lebat? Ya, kita harus rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Ya, kita akan pujikan baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau berbuah, kalau kita mau bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tentunya adik-adik sekolah minggu semuanya ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Semuanya ingin diberkati oleh Tuhan, amin. Untuk itu jangan lupa untuk baca kitab suci tiap hari, doa tiap hari. Itu yang membuat Kak Jus dan adik-adik semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, berakar di dalam firman-Nya. Kita sudah banyak memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Ya, adik-adik yang sudah mempersiapkan untuk persembahan bisa dititipkan ke guru sekolah minggu, juga bisa waktu ibadah di gereja ditulisi dari komisi anak untuk persembahan. Ya, kita akan pujikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Samuel. Hari Tuhan hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan, biarlah lagu ini menjadi doa buat adik-adik yang ingin menjadi seperti Samuel kecil yang siap dibentuk oleh Tuhan, yang siap menjadi alat untuk kepujian hormat bagi nama Tuhan. Biar adik pujikan ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Tuhan berfirman-Lah, hati kami
telah siap kau bentuk. Siapa yang di sini mau dibentuk oleh Tuhan? Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Sekali lagi kita pujikan ya Tuhan. Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Mari adik-adik kita tutup dalam doa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, yang sebentar akan ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah firman itu jatuh di tanah yang gembur, di tanah yang subur, sehingga adik-adik ini bisa berbuah-buah di dalam Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak di rumah. Selamat pagi Tini. Selamat pagi Bu Katika. Selamat pagi teman-teman. Bu, teman-teman, kemarin Tini lihat di toko ada sebuah boneka yang cantik sekali. Tini sangat suka dengan boneka itu, tapi harganya mahal. Lalu Tini dibelikan boneka itu sama Mama. Enggak, kata Mama belum punya uang. Jadi Tini disuruh menabung dulu. Uang jajan Tini kumpulkan supaya jadi banyak, nanti bisa buat beli boneka itu. Aduh, bagus sekali. Tini pandai sekali. Tini harus menurut apa kata Mama. Ya, Tini harus menabung untuk mendapatkan boneka itu. Nah, anak-anak, juga Tini ada sebuah cerita tentang seorang anak laki-laki yang ingin, tapi bukan ingin boneka. Anak laki-laki itu ingin apa ya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, anak-anak, cerita itu adalah tentang si Tambi dan buah semangka. Anak-anak, Tambi bersama dengan kedua orang tuanya, bersama dengan ayahnya dan ibunya, dan tidak lupa dengan anjing kesayangannya si Belang, baru saja pindah rumah. Mereka pindah ke rumah yang baru, dengan tempat yang baru, suasana yang baru, teman-teman yang baru. Nah, Tambi ini pada suatu hari melihat ke kebunnya. Dia melihat pohon semangka yang ada di halamannya itu masih kecil. Bunganya saja belum ada, apalagi buahnya. Lalu Tambi teringat akan rumahnya yang lama. Di rumahnya yang lama, Tambi mempunyai kebun semangka. Jadi buah semangkanya banyak sekali. Tambi sangat senang makan buah semangka. Tapi sayang, di kebunnya yang baru, semangkanya baru pohonnya pun masih kecil, belum ada buahnya. Nah, di tempat yang baru ini Tambi mempunyai seorang teman yang namanya Titi. Nah, pada suatu hari Titi mengajak Tambi
bermain. Tapi Tambi tidak mau. Aku tidak mau bermain. Aku baru pingin buah semangka. Tapi di kebunku semangkanya belum ada. Apalagi buahnya. Pohonnya juga masih kecil. Lalu Titi sambil melompat-lompat dia berkata, di depan itu ada toko yang jual semangka. Semangkanya banyak sekali, besar-besar, manis-manis. Kalau mau semangka, ya beli saja di toko di depan rumahmu itu. Lalu setelah memikirkan hal itu, lalu si Tambi pulang ke rumah. Dia masuk ke dalam rumah, lalu dia bongkar tabungannya. Tabungannya yang berupa ayam ini dibongkar, diambil uangnya. Mau dibuat apa anak-anak? Mau dipakai untuk membeli semangka. Karena Tambi suka sekali makan buah semangka. Nah, setelah dihitung tabungannya ada 11.000. Wah, cukup ini. Mungkin cukup untuk membeli semangka. Aku mau pergi ke toko di depan itu, aku mau membeli buah semangka. Aku akan makan buah semangka itu. Aku senang sekali makan buah semangka. Lalu dengan penuh kegembiraan Tambi berangkat. Si Belang tidak lupa ikut di belakangnya. Belang ikut kemana saja Tambi pergi. Sambil melompat-lompat dengan gembira, si Belang ini mengikuti Tambi untuk pergi ke toko yang jual buah semangka. Nah, setelah sampai di toko itu, Tambi bertanya, "Pak, aku mau beli buah semangka. Berapa harganya?" Lalu bapak penjual buah semangka itu berkata, "Satu butir harganya 25.000. Lalu Tambi mengeluarkan uangnya. "Pak, saya hanya punya uang 11.000. Saya mau beli sebanyak uang saya saja, dipotong saja semangkanya." Lalu bapak itu bilang, "Aku tidak menjual semangka yang dipotong-potong. Aku menjualnya semangka yang satu butir, satu gelundung begitu, tidak dipotong-potong. Karena di sini, di tempat aku menyimpan semangka itu banyak sekali tikusnya. Nah, kalau aku potong-potong, nanti tambah tikusnya datang. Semangkaku dimakan dan aku menjadi rugi. Karena tidak bisa membeli semangka, uangnya diambil dan Tambi ini dengan sedih pulang ke rumahnya. Dia berjalan pulang ke rumahnya. Ternyata aku tidak bisa mendapatkan buah semangka. Nah, Tambi ini anak-anak, dia tidak sadar kalau ternyata si Belang itu, anjing kesayangannya, sudah tidak mengikuti Tambi pulang ke rumah. Lalu sampai di rumah, Tambi diam saja. Dia tidak bermain-main, dia tidak mencari si Belang, dia diam saja. Lalu sore harinya dia menyadari, iya ya, kok si Belang tidak ada, aku mau main sama si Belang. Lalu si Belang dipanggil-panggil, ternyata tidak ada. Si Belang dicari ke seluruh rumah, tidak ada. Lalu Tambi berkata kepada ibunya, "Bu, si Belang tidak ada, si Belang hilang." Lalu ibu itu berkata, "Yuk kita cari bersama-sama." Ternyata walaupun dicari bersama dengan ibunya, si Belang tetap tidak ketemu. Lalu Tambi ingat, aku tadi bersama si Belang terakhir kali ketika aku pergi ke toko semangka. Aku mau cari ke sana. Tambi masuk ke halaman toko itu, dia panggil-panggil si Belang, dan si Belang itu menyaut dengan suara yang pelan dan kesakitan. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata si Belang ini kakinya kena perangkap tikus. Di depannya ada 3 ekor tikus yang sudah mati, yang dibunuh oleh si Belang. Lalu pemilik toko ini berkata, "Loh, ternyata anjingmu sudah bisa mengalahkan, bisa membunuh 3 ekor tikus
kakinya aku obati kaki si belang yang terluka. Lalu oleh Tambi kaki si belang dilepaskan. Lalu setelah dilihat ternyata ada sedikit luka. Dibawa masuk ke toko itu, lalu bapak pemilik toko ini membalut kaki si belang, dikasih obat supaya sembuh. Lalu bapak pemilik toko ini berkata, "Kamu kemarin kan kepingin semangka, nih aku kasih 1 buah semangka untukmu." Lalu pulanglah Tambi dengan membawa 1 butir semangka yang besar. Si belang dia bisa berjalan sendiri karena lukanya hanya sedikit. Tambi gembira sekali. Si belang sehat, tidak apa-apa, tidak terluka parah, dan dia mendapatkan semangka yang diinginkannya. Nah, anak-anak, Tuhan juga akan memberikan berkat kepada kita. Berkat itu bentuknya bermacam-macam. Bisa makanan, bisa pakaian, rumah, sekolah, orang tua yang mengasihi kita, kendaraan. Tetapi berkat Tuhan juga bisa berupa persahabatan, kasih sayang, kesehatan, perhatian dari orang-orang yang mencintai kita. Saling mengasihi itu juga menjadi berkat bagi kita. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan dengan sabar, dengan penuh harapan. Tidak usah kesusu, kita menunggu waktu yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Kalau tadi Tini pengen punya boneka yang cantik, Tini harus menabung. Tambi juga menabung, anak-anak juga menabung di rumah masing-masing. Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Kita akan menghafalkan 1 ayat yang menjadi kepastian bagi kita akan berkat dan perlindungan Tuhan. Ya, kita hafalkan ayat pagi ini bersama-sama ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bilangan 6 ayat 24. Ya, kita baca bersama-sama ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bilangan 6 ayat 24. Tuhan mau apa anak-anak? Mau memberkati kita ya, memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bilangan 6 ayat 24. Tuhan selain memberkati juga melindungi engkau ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bilangan 6 ayat 14. Siapa yang memberkati dan melindungi kita? Tuhan ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bilangan 6 ayat 24. Sudah hafal semua anak-anak? Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bilangan 6 ayat 24. Nah anak-anak, kalau ayatnya sudah dihafalkan, kalian bisa menuliskannya dalam selembar kertas, dikasih hiasan atau dikasih gambar, dikasih lukisan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita dan melindungi kita, walaupun kita tetap harus sabar menantikan berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau selalu memberkati dan melindungi kami. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa percaya hanya kepada Tuhan saja. Menantikan berkat-berkat Tuhan dengan sabar dan dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali pada hari Minggu yang akan datang. Dadah.